Soalnya ya Mbah, mungkin kita berbicara di tanah Indonesia gitu, Nusantara, banyak banget gitu orang-orang yang ternama gitu di luar sana. Yang saya tahu itu orang Singapura, pengusaha, bahwasanya beliau itu kaget ketika mengetahui rakyatnya Indonesia itu kok belum maju, padahal dengan sumber daya alamnya yang sangat kaya gitu. Ya mungkin dari situ kita bisa belajar juga, bisa dikatakan bahwa di sini tuh tanah surga ya gitu. Jika berbicara tentang surga dan neraka gitu Mbak. Mungkin menurut keterangan gitu kan dari Muslim sendiri itu, surga itu makhluk atau ciptaan gitu kan, dan neraka juga sama gitu ciptaannya. Nah, apa mungkin gitu di dimensi lain di luar kemampuan manusia normal sekarang gitu? Apakah mungkin Tuhan itu menciptakan itu gitu di luar di nalar alam gitu? sana? Alam sana. Ya, alam sana yang sebenarnya kita juga nggak tahu alam sana itu apa ya. Menurut keilmuan Jawa itu bagaimana gitu Mas? Gini ya, kalau orang Indonesia itu dianggap sampai sekarang itu belum maju, itu sebenarnya cuman dogma, dogma dari orang luar. Ya supaya apa? Supaya orang Nusantara ini otaknya lemah, tidak percaya diri. Iya, maka dogma atau doktrin itu selalu dimasukkan, selalu digembar-gemborkan di sini. Kok ngomong orang Nusantara itu katanya negara seperti surga dunia, tapi kok orangnya nggak maju. Sebenarnya dimaksud maju itu apa toh? Mungkin bisa dikatakan bisa membuat ini, membuat itu. Ya, bisa seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya gini, kalau orang di Indonesia itu nggak maju, produk-produk dari luar itu kok jualnya di sini? Coba. Jadi makanya orang sini itu malah sebenarnya malah makin maju. Nah untuk apa kita membuat? Kita beli aja bisa. Kan gitu. Kan sudah pernah saya sampaikan, kalau orang Indonesia itu atau Nusantara ini dikatakan orang yang tidak maju. Coba zaman dulu negara-negara lain itu belum bisa menciptakan alat musik. Bukannya Nusantara ini sudah menciptakan alat musik yang luar biasa. Contohnya ini, kalau bisa dilihatkan di kamera, ya, ini. Nah itu tuh. Apakah ini buatan luar negeri? Bukan. Bukan toh, ini asli buatan Nusantara toh. Hanya kulit sapi yang ditempelkan pada kayu yang lubang. Ya, lalu di situ ada benang senar namanya, digesek mengeluarkan suara yang sangat indah. Nah sekarang pertanyaannya gini, biola sama yang namanya rebab ini kira-kira selisihnya berapa ratus tahun munculnya? Itu baru ini, belum yang logam. Coba yang dibuat gamelan. Negara-negara lain belum menemukan nada. Nusantara sudah menemukan nada kok. Coba. Dan itu alatnya enggak, atau bahannya enggak, bahan yang remeh-remeh. Ini bahannya dari besi, metal, gitu. dari kuningan, dari perunggu. Nah makanya kan kemarin-kemarin, ya sebelum tahun ini, makanya sampai gamelan pun diharamkan. Alat-alat musik Jawa diharamkan. Itu sebenarnya apa? Apakah ini benar-benar haram? Sebenarnya enggak. Ya dari iri dan cemburu sosial orang-orang luar itulah. Ya, supaya kita itu down. Supaya kita itu merasa rendah. Maka satu jalan untuk menjajah supaya orang Nusantara itu mengikuti jejak mereka dan mengikuti budaya mereka, maka kata-kata haram lah itu dimasukkan berdasarkan agama. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang mempunyai alat musik yang luar biasa, yang orang lain tidak punya, akhirnya semuanya menjauh.
Nah, menjauhi karena itu dianggap haram. Makanya kok sangat mudah sekali mengharamkan. Yang haram ini apakah alatnya, apakah orangnya? Gitu loh. Sehingga orang-orang itu tidak boleh mendekati alat itu. Apa masalahnya? Tapi kalau alat-alat yang dari luaran sana kok bisa halal? Padahal dua-duanya juga mengeluarkan bunyi. Gitu. Makanya pertanyaannya, haramnya itu di benda atau di suara, apakah di pemukulnya? Si pemukul. Gitu, si pemukulnya. Kalau suaranya, alat-alat dari luar juga mengeluarkan suara. Kalau dilihat dari bendanya, semuanya suara yang dipukul juga ada bendanya loh. Kalau yang haram pemukulnya, rata-rata alat musik nggak bisa hidup sendiri kecuali pakai disket. Disket pun juga orang yang memasukkan. Makanya kalau haram, jelaskan. Supaya apa? Orang-orang Nusantara ini supaya nggak membenci dengan hasil karya leluhur kita sendiri. Supaya orang-orang Jawa itu selalu mengagumi, bangga dengan apa yang telah diciptakan oleh leluhur kita Jawa sendiri. Sehingga orang-orang Jawa itu nggak membenci, supaya orang-orang Jawa itu nggak malu menjadi bahasa Nusantara. Mungkin yang saya ketahui dan mungkin yang saya temukan gitu dari baca-baca dan lain-lain, sedikit kesimpulan tuh ketika kan banyak tokoh-tokoh agama gitu Mbah. Ketika ada satu golongan yang mengatakan musik itu haram dan satu mengatakan tidak gitu. Mungkin yang salah satu mengatakan haram itu katanya kita itu takutnya terlena akan musik dan lupa untuk beribadah dan lain-lain. Nah, mungkin dari situ tuh kita kan tidak bisa menyudutkan musik, apapun itu yang membuat terlena gitu kan. Nah, mungkin seperti itu kan tidak seakan-akan apa yang kita punya itu selalu ditekankan bahwa ini tidak boleh. Jadi ya mungkin masuk ke alam bawah sadar bangsa Nusantara itu jadi tidak percaya diri dan tidak mempunyai kebanggaan gitu apa yang diturunkan sama leluhur gitu Mbak. Ya itulah mirisnya gitu Mbak. Nah makanya kalau kita itu dianggap dengan mendengarkan alat musik itu nanti terlena. Terlena itu tentang apa? Apakah di saat kita itu mendengarkan alat musik Jawa lah katakan, terus kita tuh lupa dengan Tuhan atau lupa dengan Allah? Nah pertanyaannya gini, di saat kita mendengarkan ceramah, di saat kita mendengarkan hadroh, di saat kita mendengarkan rebana, apakah kita selalu malah semakin ingat pada Tuhan? Apakah kita juga nggak terlena kadang-kadang? Nah itulah bukti penjajah akidah yang sebenarnya untuk menjajah jiwa kita, supaya jiwa kita itu lemah, supaya jiwa kita itu meninggalkan budaya-budaya warisan leluhur, ya, supaya kita tidak tahu jati diri kita dan mengikuti ajakan dari orang-orang yang selalu menawarkan haram, menawarkan halal itu, padahal dia sendiri nggak jelas, gitu loh. Yang dimaksud haram itu apa, yang dimaksud halal itu apa, kadang-kadang dia sendiri juga nggak jelas. Bahkan kebanyakan orang yang mengatakan haram, mengatakan halal, dia itu lupa bahwa yang diharamkan itu ciptaan Tuhan juga. Yang dianggap halal pun juga ciptaan. Nah kenapa dia harus pilih-pilih? Masalahnya kan cuman begini, kita nggak usah ngomong haram. Kalau kita ada hewan yang merasa jijik dimakan, ya jangan makan. Nah, walaupun menjijikkan pun itu ciptaan Tuhan. Nah kalau kita mengharamkan, artinya kita juga mengharamkan Tuhan loh. Wong Tuhan aja menciptakan kok. Wong kita sama-sama ciptaannya kok mengharamkan. Padahal haram itu kan bahasanya larangan. Halal diperbolehkan. Larangan yang ngelarang siapa? Kan kamu sendiri. Gitu. Kita tuh dilarang nggak dilarang.
Wah, nyatanya juga banyak orang yang berani. Itu loh masalahnya. Makanya indahnya hidup di Nusantara itu begitu itu. Kadang-kadang yang melarang pun juga makan. Nah itu. Kan dia ngomongin setelah ada orang yang lihat. Kalau nggak ada yang lihat, apakah nggak banyak yang terjadi sekarang? Ini dilarang, ini nggak baik dan lain sebagainya, malah dilakukan. Nah, setelah viral, mana komentar mereka? Coba. Makanya orang itu jangan begitu, karena apa? Setiap kita itu melarang dan kita itu berani, nanti karmanya kena kita itu sendiri. Kita nggak usah orang lain itu supaya dapat karma buruk dan lain. Jagalah perilaku kita, jagalah ucapan kita supaya kita sendiri pun nggak kena karma itu. Jangan bisa mengingatkan orang lain tapi nggak bisa melaksanakan. Itu namanya kalau bahasa Jawa itu jarkoni. Jarkoni ku iso ngajar tapi ra iso nglakoni. Di saat dia mengajar, dia dapat upah, tujuannya cuman itu. Mestinya kalau ngajarkan seperti itu ya dia nglakoni. Dia melaksanakan, dia melakukan, artinya begitu. Mungkin dari kekayaan kita atau tradisi kita, seni kita gitu kan, bahkan sekarang itu dunia saja mengakui gitu kan, mengakui bahwa ini tuh warisan leluhur yang berharga gitu, seperti wayang, keris. Namun ya balik lagi gitu, mirisnya ada sekelompok orang itu yang kayaknya itu menjaga bahwa kita itu tidak boleh maju lah, tidak boleh berkembang. Nah itu miris banget, padahal dunia sudah mengakui gitu kan, Pak. Mungkin dari apa tadi masalah haram dan halal, apakah itu sebatas apa? Kalau umpama nih, bahkan banyak saya sering baca di media sosial, ketika ada satu postingan itu berbicara tentang halal dan haram, pasti ujungnya itu udah ketentuan Tuhan, itu udah perkataan Tuhan. Nah, saya sendiri itu masih tidak meragukan, tapi masih bingung. Tuhan itu berbicara pakai bahasa apakah? Apa bahasa Arab kah, bahasa Cina, Indonesia atau apa lagi itu? Makanya itulah sebenarnya, apakah kita yang bobrok? Apakah orang-orang itu yang otaknya lagi bobrok? Apalagi sudah berani bahwa itu adalah perkataan Tuhan. Itu adalah sabda Tuhan. Atau itu yang dikehendaki Tuhan. Makanya pertanyaannya benar tadi. Kalau Tuhan itu menghendaki atau Tuhan itu berkata, apa bahasa dari Tuhan? Nah, itu. Terus kalau dia membicarakan tentang ini adalah bicara Tuhan yang dia membaca dari tulisan orang-orang yang waktu itu sudah mengenal huruf atau aksara. Itu bukan sabda Tuhan atau perkataan Tuhan. Itu adalah perkataan orang-orang yang mempunyai hati jernih. Perkataan orang-orang yang mengajak pada anak cucunya untuk melakukan kebaikan. Ya. Kita nggak usah Tuhan yang bicara, karena Tuhan ada perwujudan di alam ini. Kalau dianggap Tuhan itu kecil, coba lihat gunung kalau mau mengeluarkan laharnya. Beranikah kamu mendengarkan? Di saat laut atau samudera itu mau tsunami, beranikah kamu untuk mendengarkan itu dan melihatnya? Itu baru ciptaannya, apalagi Tuhannya sendiri. Makanya jadi wong ojo kementos, sok-sok tahu bahwa itu adalah pembicaraan Tuhan. Kalau kamu mengatakan seperti itu, dosa gede. Gitu loh. Karena Tuhan belum tentu ngomong seperti itu. Kalau kamu hanya membicarakan itu berdasarkan kitab yang kamu percayai, apa mungkin Tuhan itu bicara terus ditulis? Gitu loh. Wah, kita mendengarkan gemuruhnya lahar itu aja takut. Apalagi yang di situ diceritakan lewat malaikat. Kalau saya membicarakan malaikat adalah dahyang atau dewa. Coba bayangkan,
Orang macam apa yang bisa mendengar suara Tuhan? Kira-kira mau mengaku yang ini, yang itu, saya kok nggak yakin. Tapi itu kalau peringatan orang-orang yang ilmu tasawufnya tinggi, orang yang sudah melakukan rasa, saya percaya. Tapi kalau pembicaraan Tuhan, saya tidak percaya. Karena orang Jawa tidak pernah mengajarkan ini dawuh Gusti. Kalau ada yang ngomong dawuh Gusti, itu artinya saking pinternya untuk membagusi hati. Maka mengucapkan dengan kejernihan hati dan otaknya, mengucapkan hal yang dianggap benar, itulah Gusti. Makanya kalau ditanyakan Tuhan itu bahasanya apa? Bahasanya ya seluruh dunia ini, bahasa Tuhan. Jadi tidak harus dengan memakai bahasa satu, nggak usah. Karena Tuhan, kalau memang benar adanya, menciptakan dengan bernegara-negara, dia pasti tahu semua bahasa itu. Jadi nggak harus dengan bahasa satu lah cara menyembah, dengan bahasa satu lah berdoa. Kita pakai bahasa apa saja lo bisa. Jangankan kita yang bisa bicara, orang bisu. Itu pun kalau berdoa orang yang kedal, tahu kedal? Yang lidahnya enggak cadel. Itu apakah lafadznya atau hurufnya jelas? Enggak. Tapi dia setiap berdoa enggak pernah tuh doanya tertolak kembali. Enggak pernah tuh. Jadi kita berdoa itu kan sesuai dengan keinginan dan hati kita. Sebenarnya itu pakai bahasa apa saja nyampe. Nyampe kemana? Ke Gusti. Ya. Dengan kita berdoa artinya menuntun hidup ini supaya melakukan hal yang terbaik. Atau karena ketidakpuasan hidup ini supaya hidup ini diarahkan ke hal yang puas. Itulah cara kita berdoa. Dan cara kita untuk memantapkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Gusti ingkang murup ing dumadi. Atau Gusti ingkang murup ing rat. Gitu.